Hidup di negara yang lebih dari 96% lahannya adalah gurun, 95 juta penduduk Mesir praktis terperangkap di sepanjang Sungai Nil selama ribuan tahun. Tetapi sekarang, mereka membebaskan diri dari batasan itu dengan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara modern manapun. Membangun sungai buatan manusia yang sangat besar, langsung melalui gurun. Puluhan juta liter air dipompa dari Sungai Nil, didorong melalui stasiun pemompaan raksasa, dan mengalir melalui kanal beton yang begitu lebar sehingga tampak seperti sungai sungguhan. Semua itu untuk menyeberangi gurun yang panas dengan luas lebih dari 19.000 hektar, dan menghidupkan lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya. Tetapi, bagaimana tepatnya delta sungai baru ini direncanakan, dibangun, dan dioperasikan di salah satu lingkungan terkeras di bumi? Mari kita cari tahu bersama Jejak Media. Ketika orang berpikir tentang Mesir, mereka biasanya membayangkan piramida, monumen megah dari dunia kuno. Tetapi, sedikit yang menyadari kenyataan pahit yang dihadapi negara berpenduduk lebih dari 110 juta jiwa ini saat ini. Hampir seluruh penduduknya terkumpul di jalur tanah sempit di sepanjang Sungai Nil, yang luasnya kurang dari 5% dari total luas negara. Selebihnya, hampir seluruhnya tertutup oleh gurun Sahara yang luas. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian menjadi semakin langka. Mesir kini dihadapkan pada pertanyaan hidup dan mati. Bagaimana mereka dapat membawa air Sungai Nil yang memberi kehidupan, melintasi gurun, untuk menciptakan ruang baru bagi kehidupan dan pertanian? Pada tahun 2021, pemerintah Mesir meluncurkan solusi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Proyek Delta Baru. Sebuah rencana pembangunan besar-besaran dengan total investasi lebih dari 160 triliun rupiah. Proyek ini mencakup pembangunan ratusan kilometer kanal buatan, dan infrastruktur air yang menampilkan stasiun pompa raksasa, kanal utama yang membentang lebih dari 170 km melintasi gurun, serta saluran distribusi sekunder, pipa bawah tanah, waduk, dan sistem manajemen air cerdas yang dilengkapi dengan sensor serta pemantauan satelit. Namun, tujuannya bukan hanya untuk membawa air bagi pertanian. Mesir bertujuan untuk menciptakan delta yang sepenuhnya baru, mendistribusikan kembali populasinya, dan mengamankan ketahanan pangan jangka panjang untuk abad ke-21, dengan mendorong kehidupan jauh ke dalam pasir putih gurun Sahara. Mereka mengambil langkah pertama dalam proyek Delta Baru pada tahun 2021, ketika pembangunan resmi dimulai pada sungai buatan sepanjang 114 km yang dirancang untuk mengalirkan air dari hilir Sungai Nil melintasi gurun. Karena skala proyek yang sangat besar, pemerintah Mesir mengerahkan lebih dari 12.000 pekerja, bersama dengan ratusan truk berat, ekskavator, dan buldoser yang beroperasi terus-menerus di seluruh lokasi. Selama fase puncak konstruksi, konvoi panjang mesin berbaris di tengah gurun, beroperasi hampir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk menjaga jadwal. Seluruh zona konstruksi diorganisir seperti lokasi kerja mega proyek bergerak, dengan rute transportasi, titik pengisian bahan bakar, dan operasi pemeliharaan yang direncanakan serta dikoordinasikan dengan cermat. Konstruksi ini berlangsung di atas pasir yang terus bergeser. Ratusan buldoser dikerahkan untuk meratakan bukit pasir, memangkas punggungan tinggi, dan mendistribusikan kembali pasir ke daerah yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk menciptakan permukaan yang rata dan stabil, cukup kuat untuk menopang mesin konstruksi berat tanpa risiko penurunan tanah. Setiap bagian diratakan dengan cermat di bawah pengawasan ketat, dengan insinyur survei yang terus-menerus memeriksa ketinggian dan kemiringan untuk memastikan keseragaman di sepanjang ratusan kilometer gurun terbuka. Sistem konveyor membuang kelebihan pasir dari zona kerja, sementara alat pemadat dengan lembut memadatkan lapisan permukaan, membentuk fondasi yang dapat dikerjakan dan andal. Setelah lebih dari 2 bulan, setelah tanah berpasir stabil, ratusan ekskavator dan truk bekerja untuk membentuk permukaan dasar sungai buatan. Sungai buatan tersebut dibentuk dengan penampang melintang berbentuk U yang lebar, menampilkan dasar saluran dengan lebar sekitar 45 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, memungkinkan air mengalir secara alami tanpa memerlukan sistem pemompaan tambahan di sepanjang aliran tersebut. Setiap hari, sekitar 70.000 ton pasir dan tanah dipindahkan dari gurun di sepanjang koridor konstruksi sungai buatan New Delta, yang membentang hampir 402 km dari hilir Sungai Nil menuju dataran pertanian baru. Lebih dari 1.200 insinyur, operator, dan pekerja bekerja terus-menerus dalam shift bergilir, menahan suhu siang hari yang seringkali melebihi 46 derajat Celcius di bawah terik matahari gurun.
Kemiringan memanjang di seluruh rute dikendalikan dengan sangat presisi, hanya 2,5 cm per 30 meter, sebuah toleransi yang hampir tak terbayangkan untuk struktur yang membentang ratusan kilometer. Tim survei terus-menerus memeriksa ketinggian menggunakan peralatan perataan laser setiap 48 meter, memastikan dasar sungai tetap lurus dan seragam di sepanjang jalur tersebut. Sebagian besar pasir yang digali digunakan kembali untuk membangun tanggul di sepanjang kedua sisi, membentuk tanggul setinggi 3 hingga 5 meter. Di daerah yang lebih tinggi, buldoser memotong tanah lapis demi lapis. Sementara di zona yang lebih rendah, truk terus-menerus mengirimkan material penguat hingga ketinggian yang direncanakan tercapai. Di bagian-bagian dengan kondisi tanah yang lemah, para insinyur mengebor tiang pasir berdiameter 40 cm hingga kedalaman 6 hingga 7,5 meter untuk menahan atau menstabilkan tanah, dengan mencampur semen dan tanah liat guna mencegah penurunan tanah di masa mendatang. Di bawah terik matahari dan di tengah angin gurun yang penuh debu, konvo panjang kendaraan dan mesin bergerak dalam formasi terus-menerus, beroperasi tanpa henti. Fase pengerjaan tanah ini berlangsung selama berbulan-bulan di gurun barat Mesir, di mana tantangannya bukan hanya panas dan kekeringan yang ekstrim, tetapi juga pasir gurun itu sendiri yang dapat dengan cepat menyerap dan mengalirkan air. Karena alasan itu, tahap selanjutnya, yaitu pelapisan dan kedap air, dianggap sebagai salah satu fase paling kritis dari keseluruhan proyek Delta Baru. Pertama, dasar sungai dan lereng samping dibasahi, diratakan, dan ditutupi dengan lapisan pasir halus setebal sekitar 2 inci untuk menciptakan permukaan yang stabil. Selanjutnya, lempengan beton setebal 10 hingga 12 cm dicor dalam beberapa bagian berukuran 4,8 meter x 3,5 meter, dengan sambungan ekspansi ditempatkan di antara setiap segmen. Sambungan ini disegel dengan bitumen panas untuk mencegah kebocoran, dan memungkinkan beton mengembang di bawah perubahan suhu yang besar di gurun Mesir. Di daerah dengan kondisi tanah yang lemah, satu membran kedap air HDPE tambahan dipasang di bawah beton, ditambatkan dengan pin baja, dan dilindungi oleh lapisan pasir untuk meningkatkan daya tahan jangka panjang. Secara total, lebih dari 124 km sungai buatan dilapisi dengan beton, membentuk salah satu sistem kedap air terbesar yang pernah dibangun di Mesir dan Afrika Utara. Di sepanjang tepi sungai, para insinyur menanam rumput vetiver dan tanaman tahan kekeringan lainnya untuk menstabilkan lereng dan mengurangi pasir yang terbawa angin masuk ke saluran. Dari atas, sungai sekarang tampak seperti pita perak terang yang membelah lautan pasir keemasan. Setelah dasar kanal utama sepenuhnya digali dan ketinggiannya distabilkan, struktur berikutnya yang dibangun adalah waduk pengatur perantara untuk memperlambat dan mengendalikan aliran. Area waduk pertama dibentuk dengan menggali tanah mentah secara berlapis-lapis, menciptakan cekungan yang lebar dan lereng sisi yang landai untuk memastikan kapasitas penyimpanan yang besar dan stabilitas tanah dalam kondisi gurun pasir. Rata-rata, setiap waduk mencakup sekitar 2 hektar, kira-kira setara dengan hampir 3 lapangan sepak bola standar, cukup besar untuk menyerap dan meratakan fluktuasi aliran yang berasal dari kanal utama. Seluruh dasar waduk dipadatkan, kemudian dilapisi dengan lapisan kedap air HDPE atau bitumen untuk mencegah rembesan dan penurunan tanah. Di atas lapisan ini, panel beton besar dipasang atau dicor di tempat, membentuk permukaan yang tahan lama dan mampu menahan beban serta tahan terhadap erosi jangka panjang. Semua sambungan panel disegel dengan hati-hati untuk memastikan waduk dapat beroperasi dengan andal selama beberapa dekade. Berikutnya, struktur kontrol masuk dan keluar dibangun, memungkinkan pengaturan ketinggian air yang tepat dan distribusi aliran ke kanal atau pipa hilir. Terakhir, lereng tanggul di sekitarnya diperkuat dan diselesaikan, mengubah waduk pengatur menjadi penyangga hidrolik yang melindungi seluruh sistem pengangkutan air di hilir. Setelah waduk pengatur, tahap selanjutnya adalah pembangunan bendungan pengontrol air. Konstruksi dimulai dengan penggalian fondasi yang dalam dan pembentukan dasar hingga ketinggian desain yang tepat, memastikan kapasitas daya dukung yang cukup di tanah gurun berpasir. Baja tulangan pada dipasang dalam segmen-segmen terpisah, membentuk rangka struktural untuk badan beton masif di atasnya. Bekisting dan perancah kemudian dirakit sepenuhnya, memungkinkan pembentukan dinding, balok, dan plat beton besar secara presisi. Beton dicor secara terus-menerus menggunakan pompa jangkauan panjang yang dilapisi secara merata untuk menciptakan struktur monolitik dan meminimalkan sambungan konstruksi. Sepanjang proses pengecoran, ketinggian dan kerataan permukaan dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa aliran air di masa mendatang tidak akan menyebabkan erosi lokal. Setelah beton mencapai kekuatan yang dibutuhkan, bekisting dilepas, memperlihatkan struktur kontrol beton yang telah selesai.
Setelah struktur beton bendungan kontrol berpintu mencapai kekuatan desainnya, langkah selanjutnya adalah pemasangan sambungan pengatur air di setiap saluran pembuangan. Bagian pipa baja berdiameter besar diangkat dengan tepat ke posisinya dan disejajarkan secara koaksial dengan lubang yang telah dibentuk sebelumnya di dalam struktur beton. Flensa pipa ditekan ke pelat dasar baja yang tertanam, dan kemudian diamankan menggunakan baut berkekuatan tinggi untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kinerja kedap air. Selama pengencangan baut, tim teknik dengan cermat mengontrol dan menyeimbangkan gaya penjepit di seluruh keliling untuk mencegah ketidaksejajaran dan tegangan lokal. Sambungan kemudian diperiksa untuk integritas langit-langit, kedap udara, akurasi ketinggian, dan arah aliran sebelum melanjutkan ke tahap pemasangan berikutnya. Setelah semua sambungan selesai, bendungan pengatur sepenuhnya siap untuk diintegrasikan dengan sistem pintu hilir dan jaringan distribusi air. Di saluran distribusi air, bagian-bagian pipa baja besar dipasang secara berurutan dari struktur bendungan, membentuk jalur pengangkutan paralel yang memenang ke hilir. Di dalam pipa, sambungan dilas sepenuhnya atau dibaut flensa sesuai dengan standar teknik, memastikan kekuatan struktural dan kedap air sepenuhnya. Setiap segmen pipa diturunkan ke tempatnya menggunakan derek dengan ketinggian dan penyelarasan yang disesuaikan dengan cermat sebelum diamankan sementara. Setelah semua sambungan selesai, seluruh penyelarasan pipa diperiksa untuk akurasi koaksial, dan bagian dalamnya dibersihkan untuk menghilangkan sisa material sebelum sistem dioperasikan. Selanjutnya, sistem jalur cabang dibangun untuk mengalirkan air lebih dalam ke zona pertanian individual. Tidak seperti kanal terbuka, sistem ini dibentuk oleh pipa baja paralel besar dengan setiap jalur beroperasi sebagai cabang distribusi independen. Pipa-pipa tersebut biasanya berdiameter 1,5 hingga lebih dari 3 meter, cukup besar untuk mengangkut aliran air yang stabil dalam jarak jauh tanpa memerlukan pompa tambahan. Di sepanjang setiap jalur pengangkutan, tanah digali menjadi parit paralel panjang dengan kedalaman seragam, memastikan bahwa pipa ditempatkan pada ketinggian desain yang benar sehingga air dapat mengalir sepenuhnya karena gaya gravitasi. Bagian-bagian pipa baja diprefabrikasi dalam modul sepanjang puluhan meter dan dikirim ke lokasi dalam area penampungan kelompok. Kemudian, pipa-pipa tersebut diturunkan secara berurutan ke dalam parit menggunakan derek tugas berat. Sebelum disambung, setiap bagian disejajarkan secara tepat sepanjang sumbu umum menggunakan penyangga dan instrumen pengukur ketinggian untuk mencegah ketidaksejajaran dan tegangan operasional. Sambungan antar bagian pipa dibuat menggunakan pengelasan keliling penuh, biasanya melalui pengelasan busur atau sistem pengelasan otomatis, menciptakan lasan 360 derajat kontinu untuk memastikan kedap air sepenuhnya. Setelah pengelasan, setiap sambungan diperiksa secara visual dengan pengujian ultrasonik atau melalui pengujian tekanan dan kebocoran untuk mendeteksi celah atau cacat yang dapat menyebabkan kebocoran di masa mendatang. Setelah seluruh pipa dirakit sepenuhnya, bagian dalamnya dibersihkan untuk menghilangkan terak pengelasan dan sisa material sebelum dioperasikan. Pasir halus kemudian ditempatkan secara merata di sekitar pipa, membentuk lapisan alas pelindung yang mendistribusikan beban dan mengurangi risiko deformasi akibat penurunan yang tidak merata. Terakhir, parit diisi kembali secara berlapis dan dipadatkan, mengamankan pipa di dalam kondisi tanah gurun yang keras. Akhirnya, stasiun pemompaan cerdas dibangun di ujung hulu proyek dekat Sungai Nil untuk memasok air ke seluruh jaringan pengangkutan hilir. Stasiun ini dilengkapi dengan unit pompa submersible berkapasitas tinggi yang terhubung langsung ke pipa intake dalam dan cekungan intake beton bertulang untuk memastikan aliran yang stabil, bahkan ketika permukaan air sungai berfluktuasi. Setiap unit pompa dikendalikan oleh Variable Frequency Drive, VFD, dan sistem kontrol listrik pusat, memungkinkan kecepatan pompa disesuaikan secara real-time berdasarkan permintaan sistem yang sebenarnya. Sensor ketinggian air, tekanan, dan aliran terus-menerus mengirimkan data ke sistem kontrol, memungkinkan pengoperasian yang sepenuhnya otomatis sekaligus mengoptimalkan efisiensi energi. Setelah bertahun-tahun pembangunan terus-menerus di gurun, seluruh sistem akhirnya terhubung dan siap beroperasi. Pada saat ini, pintu air pengontrol dibuka untuk pertama kalinya, memungkinkan air Sungai Nil mengalir ke jaringan kanal dan pipa yang baru selesai dibangun. Air mulai mengisi waduk pengatur, melewati struktur pengontrol, dan mengalir jauh ke dalam sistem cabang paralel yang dibangun di hilir. Setiap segmen proyek dipantau dengan cermat selama pembukaan pintu air awal, memastikan aliran yang stabil dan aman di seluruh sistem. Sejak saat itu, proyek yang dulunya hanya ada di cetak biru secara resmi menjadi aliran air yang hidup di gurun. Dan
Apakah Anda melihat lingkaran hijau yang baru saja muncul di tengah gurun? Itu adalah zona pertanian yang baru terbentuk, yang dihidupkan oleh air yang dialirkan melalui sungai buatan yang baru saja mencapainya. Di lahan yang dulunya benar-benar tandus, sistem irigasi poros tengah yang besar menjulang dan berputar perlahan di sekitar titik tetap, seperti jarum jam raksasa yang berputar di gurun. Dengan setiap putaran, air diserap secara merata ke dalam tanah, mengubah pasir panas menjadi lahan pertanian yang dapat ditanami sepanjang tahun. Dari atas, lingkaran-lingkaran ini bukan hanya geometri pertanian modern, ini adalah bukti nyata bahwa gurun itu sendiri sedang didefinisikan ulang. Lebih dari 200.000 hektar lahan pertanian baru kini terbentuk di lahan yang dulunya gurun kosong, memperluas lahan produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan membentuk kembali masa depan seluruh wilayah. Bersamaan dengan pertanian tanaman, produksi ternak dikembangkan secara bersamaan di lahan yang baru direklamasi. Lahan gurun yang dulunya kosong diratakan, tanah distabilkan, dan dibagi-bagi sebelum kerangka baja pracetak didirikan secara bertahap. Dalam waktu singkat, kandang ternak skala besar terbentuk di bekas pasir, lengkap dengan struktur atap, kolom struktural, dan lantai beton bertulang. Operasi besar-besaran ini dirancang menggunakan model industri, dengan setiap kompleks mampu menampung hingga 6.000 ekor sapi dalam satu sistem terintegrasi. Desain kandang terbuka yang dikombinasikan dengan ventilasi alami dan naungan matahari, memungkinkan kawanan ternak beradaptasi dengan iklim udara panas. Air dari jaringan pengangkutan utama dicabangkan khusus untuk penggunaan ternak, menyediakan air minum, sanitasi, dan pendinginan. Pakan untuk ternak diproduksi langsung dari ladang yang baru ditanami di sekitarnya, menciptakan sistem tertutup yang menghubungkan produksi tanaman dan peternakan. Daging sapi dari peternakan ini dikirim langsung ke rantai pasokan domestik, mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan pasokan makanan yang stabil untuk pasar nasional. Dan, itu mengakhiri perjalanan kita menelusuri bagaimana Mesir membangun sungai buatan untuk mengalirkan air dari Sungai Nil, meletakkan dasar bagi proyek Delta Baru. Ini adalah proyek mega yang telah menelan biaya 160 triliun rupiah dan membutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk dibangun. Namun, skala tersebut masih kecil dibandingkan dengan nilai jangka panjang yang mungkin akan diberikannya bagi negara ini. Karena Delta Baru bukan hanya sungai baru di gurun, ini adalah infrastruktur, pertanian, dan ekosistem pangan yang sepenuhnya baru. Mulai dari air dan tanah hingga tanaman, ternak, dan rantai pasokan makanan, semuanya sedang dibentuk ulang di atas lahan yang dulunya gurun tandus. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus menjelajahi proyek-proyek teknik yang diam-diam mengubah dunia.